Bila Jayadi lagi nyombongin kejadian semalam, lantaran goloknya hampir saja menebas batang leher Jalu. Di warung gado-gadonya Maria. Di saat yang sama Jabrik lagi menahan rasa panas yang kian membakar hati. Bagaimana tidak? Bukan hanya berani membunuh Kuple dan Somat serta menipunya. Jalu juga udah berani-beranian unjuk gigi di rumah Babaong dengan mencarinya. Meski tidak mendengar secara langsung, Jabrik tahu kalau orang-orang kampung itu memuji keberanian Jalu. Sambil menahan rasa marah yang kian menggerogoti hatinya, Jabrik menatap wajah Babaong yang terlihat tenang. Orang itu seakan-akan memeperi kotoran kebo ke muka gua, ujar Jabrik kepada Babaong yang duduk di hadapannya. Sebelumnya dia udah ngebunuh Kuple dan Somat serta berani ngebohongin gua. Semalam dia berani-beranian unjuk kemampuan di rumah ini. Lanjut Jabrik dengan gigi bergemeletup, menahan kebencian yang membakar hatinya. Telus mau lu gimana? Tanya Babaong datar. Sebagai jawaban, Jabrik hanya menghembuskan napas gusar. Kalau lu mau mampusin Jalu buat bales dendam, ya bagus. Company juga gilang kalau dapetin kabel si Jalu udah mampus. Kata Babaong lagi. Saat dilihatnya Jabrik hanya menghembuskan napas. Gua bakal mampusin Jalu, biar si Jayadi, Madun, ama Jakar yang jaga keamanan di rumah ini. Ujar Jabrik akhirnya. Sambil menatap wajah Babaong mohon persetujuan. Mendapat tatapan dari Jabrik, lelaki Cina itu menganggukkan kepala. Jadi Babah setuju. Tatap Jabrik dengan pandangan berbinar. Selama ini elu terkenal sebagai jagoan tanpa tanding. Tapi kehebatan lu seakan pelkuma lantaran lu kagak punya lawan. Sekarang saatnya lu tunjukin kalau lu emang bener-bener punya kemampuan yang jempolan. Sahut Babaong sambil memamerkan senyumnya. Jabrik membalas senyum Babaong dengan hati riang. Dirasa ada beban berat yang hilang dan raib begitu saja. Tanpa sisa sedikit pun di benaknya. Kalau gitu mulai nanti malam gua bakal kelayapan mencari Jalu, kata Jabrik dengan sumringah. Nanti kalau perlu duit lu ngomong aja ama gua, sahut Babaong yang membuat Jabrik makin riang. Baik Babaong, sahut Jabrik yang tak mampu menyembunyikan rasa girang di hatinya. Yah, begitulah hidup, terkadang terlihat aneh, tetapi itu kenyataan yang ada di depan biji mata. Beberapa saat lalu terlihat marah atau sedih, tetapi beberapa saat kemudian terlihat senang dan tertawa dengan riangnya. Seharusnya melakoni hidup ini biasa-biasa saja. Kalau sedih ya jangan terlalu sedih. Kalau lagi senang ya jangan terlalu senang. Gua istirahat dulu. Lu kalau mau pergi nyali si Jalu ental aja. Nunggu anak buah lu balik dulu dari nagih utang. Senyum Babaong sambil bangkit dari duduknya. Jabrik hanya menganggukkan kepala penuh rasa hormat. Dalam hati, Babaong cuma memendam rasa lucunya. Begitulah orang kalau udah ngebayangin bakal megang duit banyak. Cepet lupa ama kesedihan. Lantaran duit di kantongnya dapat dengan gampang dipakai buat beli kesenangan. Bisik hati Babaong sambil tersenyum meninggalkan Jabrik di teras rumah. Sepeninggalan Babaong, Jabrik pun meninggalkan teras menuju saung kecil yang ada di halaman rumah. Belum habis sebatang rokok, Jayadi dan dua temannya sudah pulang. Gimana kerjaan hari ini? Beres semua. Sambut Jabrik pada anak buahnya. Beres semua bang, nggak ada yang nunggak bayar utang. Sahut Jakar sambil duduk di samping Jabrik. Kalau ada yang coba-coba buat berani nunggak, mau gua tebas batang lehernya. Timpal Jayadi sambil duduk di bangku yang ada di depan saung. Mendengar jawaban Jayadi, Midun hanya geleng-geleng kepala. Dari ngobrol di warung gado-gado Maria, ampe kongko di sini masih sombong aja tuh manusia. Belum aja congorannya kena gaplok Bang Jabrik. Batin Midun sambil banting pantat di samping Jakar. Bagus dah kalau kerjaan lu semua hari ini rapi jali, sahut Jabrik dengan santainya. Udah lu setoran dulu sama Babaong. Jabrik menatap ke arah Madun. Duitnya juga ama Jayadi semua bang.
Biar dia yang setor dan laporan kepada Babah Ong. Sahut Madun cepat. Mau ngapain tuh Maui kemari? Tatap Jakar rada heran. Iya, mau ngapain tuh orang kemari? Apa mau minjem duit lagi sama Babah Ong? Tatap Madun dengan kening berkerut. Mungkin ada yang mau dia laporin. Jabrik buka suara. Setelah menghembuskan asap rokok yang ada di mulutnya. Benar aja dugaan Jabrik. Begitu ada di hadapan Jabrik dan anak buahnya. Maui pun bercerita kalau dia ketemu sama orang yang ditemuinya dulu di rumah Haji Ubay. Waktu beli rokok di warung Sayuti. Waktu saya beli rokok, dia lagi mesen lotek bang ama bininya Sayuti. Cerita Maui pada Jabrik. Di hadapannya Jabrik hanya manggut-manggut sambil mengusap dagu. Gua ikut Maui dulu. Elu pada boleh ngaso. Setelah setoran pada Babah Ong, ujar Jabrik sambil menarik tangan Maui buat mengikuti langkahnya. Biar tuh orang gua aja yang hajar bang, ujar Jayadi menahan langkah Jabrik dan Maui. Gua yang ngurusin tuh orang. Elu laporan aja ama Babah Ong, tegas Jabrik dengan mata agak melotot. Melihat Jabrik yang melotot galak, Jayadi langsung ciut. Kesombongan di hatinya entah mabur kemana. Melihat itu, Madun pun tersenyum simpul. Sambil hati kecilnya berdendang. Alangkah senangnya dalam hati. Selanjutnya Jabrik menarik tangan Maui buat mengikuti langkahnya. Elu yakin kalau yang elu lihat di warung Sayuti, itu orang yang sama dengan yang elu lihat di dapurnya Haji Ubay. Sambil terus melangkah lebar, Jabrik bertanya kepada Maui. Yakin banget bang, sahut Maui dengan tegas. Tak berapa lama, Jabrik dan Maui tiba di warung Sayuti. Betapa kagetnya Jabrik ketika mengetahui orang yang lagi makan lotek itu adalah orang yang membohonginya dulu. Sementara Jalu yang lagi makan lotek, tak sempat lagi menghindar. Pucuk dicinta ulang pun tiba. Begitu kalau kata pepatah. Jabrik segera menghampiri Jalu dengan langkah lebar. Sekarang mau mabur kemana lagi lu bocah tengil? Hardik Jabrik sambil bertolak pinggang. Ngapain mabur? Cuma bikin capek badan aja. Sahut Jalu sambil balas menatap dengan ganas. Setan, maki Jabrik sambil mengirim pukulannya ke muka Jalu. Jalu yang sudah siap menghadapi serangan, segera menangkis pukulan yang menuju mukanya. Mending urusan kita diselesaikan di luar. Biar isi warung ini nggak berantakan kena badan lu yang bau. Sahut Jalu sambil meringankan tubuhnya ke halaman warung yang cukup luas. Melihat musuhnya sudah tidak ada di hadapannya. Wajah Jabrik jadi merah dadu lantaran merasa disepelekan. Dengan langkah cepat Jabrik pun segera mengejar Jalu menuju pekarangan warung. Begitu berada di pekarangan warung, Jabrik mendengus gusar ketika melihat Jalu sudah menunggu kedatangannya sambil bertolak pinggang. Anak bau kencur banyak gaya. Dengus Jabrik dengan tampang penuh kegusaran. Selesai berkata, Jabrik langsung mengirimkan pukulan ke arah dada. Ketika melihat tangan Jalu bergerak hendak menangkis, Jabrik segera menurunkan kepalan tangannya dan mengganti dengan tendangan ke arah selangkangan Jalu. Namun Jalu yang waspada dengan kepala centeng Babah Ong itu, segera menurunkan tangan untuk menangkap serangan yang datang. Begitu telapak tangan Jalu menepak pergelangan tangan Jabrik dengan keras ke arah samping. Kepalan tangan kiri Jabrik langsung menuju ke arah wajah. Memaksa Jalu untuk menghindar bila tak ingin wajah gantengnya kena bogem mentah yang penuh tenaga. Melihat pertarungan sengit di halaman warung, bini Sayuti memekik penuh ketakutan. Suara teriakan bininya membuat Sayuti yang lagi menyaksikan pertarungan itu tersadar. Lalu, lelaki setengah tua yang bertubuh tambun segera berlari ke arah kentongan yang tergantung di sudut kiri depan warungnya. Dia pun membunyikan tanda bahaya dengan kentongan bambu miliknya. Mendengar suara kentongan, Jalu mendesah gusar. Dia segera menundukkan wajah menghindari serangan Jabrik, lalu mundur beberapa langkah dari hadapan musuhnya. Ni Ari elu bakal gua bikin mampus. Jadi sia-sia kalau lu punya pikiran buat lari dari sini.
Sumut Jabrik dengan mata merah syarat amarah. Mendengar ancaman Jabrik, Jalu cuma tersenyum mengejek. Lalu lidahnya memelet. Sengaja meledek Jabrik. Biar centeng andalan Babah Ong itu bertambah gusar. Dugaan Jalu nggak meleset barang metet. Jabrik yang emosinya tambah memuncak. Segera menarik golok dari sarungnya. Ini hari terakhir elu ngeliat matahari. Sumut Jabrik sambil memainkan golok yang ada di tangannya. Jalu cuma tersenyum sinis menanggapi ocehan musuhnya, yang sedang memainkan golok dengan lincahnya. Katanya sambil senyum mengejek, bentaran lagi di sini bakalan rame. Orang-orang pada datang lantaran dengar bunyi kentongan. Kita cari tempat yang enak buat nyelesain urusan kita. Selesai berkata, Jalu segera berlari meninggalkan tempat itu. Melihat musuhnya lari, Jabrik tak tinggal diam. Sambil memaki dia segera mengayunkan langkah untuk mengejar. Pagi menjelang siang, Jalu duduk di bangku panjang, di bawah pohon jamblang. Pandangan Jalu menyapu kebun luas milik Kong Leman yang ada di belakang rumah. Sedangkan pikirannya menerawang, mengingat perjalanan hidupnya yang sungguh berliku. Luka-luka laki-laki yang penuh liku-liku. Batinnya sambil menikmati hembusan angin, yang sesekali memainkan rambut gondrongnya. Manusia memang hanya bisa berencana dan menjalankan rencananya yang dianggap baik. Tapi ingat, bahwa Allah adalah penentu segala dari apa yang terjadi di atas bumi ini. Mustahil sesuatu bisa terjadi di atas bumi ini tanpa kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasihat dari Kong Ijul terngiang-ngiang kembali dalam ingatan Jalu. Lelaki ganteng yang berambut gondrong dan berhidung mancung itu menganggukkan kepala. Kita sebagai manusia, hanya memiliki kemampuan sebatas usaha atau ikhtiar aja. Berhasil atau tidaknya sebuah usaha, itu tergantung pada kehendak Allah. Jalu menghembuskan napas saat mengingat nasihat-nasihat mulia dari Kong Ijul, guru silat yang sudah dianggapnya sebagai orang tua sendiri. Sambil menikmati suasana alam yang terasa cukup menenangkan hati, Jalu jadi terbayang-bayang pada kejadian semalam di rumah Babah Ong. Waktu dia ingin membalas dendam, karena lelaki itulah yang telah membunuh nyaknya Maria. Jalu tersenyum kecil saat mengingat kegagalannya semalam untuk membalas dendam kepada Jabrik. Manusia memang punya kemauan, tetapi kemauan manusia itu terkadang berbeda dengan kemauan sang pemilik kehidupan. Kedatangan Tope yang tergesa ke kebun belakang membuat Jalu sedikit merasa aneh dan membuyarkan semua lamunannya yang berputar-putar dalam benaknya. Kacau Jal, kata Tope yang nampak gelisah di hadapan Jalu. Apanya yang kacau? Celana dalam lu ketinggalan di rumah Arif. Elu, tukas Tope dengan mata melotot. Beberapa opas datang ke rumah Kong Leman buat nyariin elu. Lanjut Tope dengan napas memburu. Mendengar perkataan Tope, Jalu tak berniat bercanda lagi. Lalu tanyanya dengan serius. Apa para opas itu tahu kalau sekarang gua tinggal di rumah Kong Leman? Kalau soal itu mana gua tahu. Yang jelas, semua opas yang ada di tiap kampung mendapat tugas untuk memeriksa setiap rumah. Sahut Tope dengan cepat. Jalu menghembuskan napas dengan gusar. Sekarang semua opas ke rumah orang-orang kampung. Mereksain rumah orang-orang kampung dengan paksa. Rupanya kejadian semalam kalau lu mau ngerampok di rumah Babah Ong sudah tersebar luas. Dan itu membuat company makin marah. Kata Tope lagi sambil sesekali menoleh ke belakang. Semalam gua emang datang ke rumah Babah Ong. Tapi gua datang bukan buat ngerampok, melainkan buat bales dendam kepada Jabrik, sahut Jalu. Soal itu mah kagak penting. Sumut Tope, yang penting buat saat ini batang hidung lu jangan sampai kelihatan ada di rumah ini. Lanjut Tope sambil menarik Jalu agar segera bangkit dari duduknya. Perasaan nih urusan mingkinan tambah kacau, kata Jalu sambil menyingkirkan tangan Tope yang memegangi lengannya. Nanti elu bilangin deh ke Kong Leman kalau gua pergi dulu. Jalu bangkit dari duduknya dan langsung melangkah lebar meninggalkan Tope.
Dunia ini emang punya mereka yang memiliki kekuasaan. Sumut Jalu sambil terus melangkah meninggalkan Tope dengan langkah lebar. Sementara itu, di saat Jalu melangkah cepat meninggalkan kebun Kong Leman, anak buah Jabrik lagi kongko ditemani kopi di warung Gado-Gado Maria. Pengunjung warung Maria cukup ramai. Selain dikenal sebagai kembang kampung karena kecantikan wajah dengan bodi aduhai, lantaran kerap bikin ngiler kaum lelaki yang melihatnya. Gado-gado buatan Maria juga terkenal sedap alias enak. Di antara para pengunjung di warung Maria, terlihat juga sosok Midun, Jakar, dan Jayadi. Dengan sombongnya Jayadi menceritakan kejadian semalam di rumah Babah Ong, tentang kegagalan Jalu merampok karena ilmu silatnya yang masih cetek. Sayang tuh anak cuma kena kerah bajunya doang, cerita Jayadi sambil tertawa. Tapi kalau tuh anak kagak kabur pasti gua belah batok kepalanya. Lanjut Jayadi memuji dirinya sendiri. Emangnya kenapa gak dikejar aja rampok itu? Tanya Fajar sambil makan ubi goreng. Sebenarnya sih pengen gua kejar, sahut Jayadi menjawab pertanyaan Fajar. Cuma Jakar khawatir itu cuma jebakan. Bisa aja kan teman-temannya datang ngerampok saat gua lagi nguber Jalu. Lanjut Jayadi dengan hati yang makin membesar berisi kesombongan hati. Waduh, berarti nasib tuh orang masih beruntung ya. Ibnu menggeleng-gelengkan kepala sambil berdecak kagum. Melihat rona kekaguman di tampang pas-pasan milik Ibnu. Lantaran kalau ganteng nggak tapi kalau jelek mendekati. Kesombongan di hati Jayadi makin membesar. Gua jadi heran. Masa ngadepin orang yang ilmunya cetek begitu si Kuple ama Somat pakai mampus. Jayadi menggeleng-gelengkan kepala, pura-pura menunjukkan rasa heran hatinya. Padahal si ingin memuji dirinya sendiri. Sementara di samping Jayadi, Jakar dan Madun hanya saling tatap sambil memamerkan senyum sumbang. Maria yang mendengar apa yang diceritakan Jayadi, hatinya jadi berasa nyesek. Apalagi bila mendengar centeng itu tertawa dengan angkuhnya. Udah Mar, jangan terlalu elu ambil hati apa yang dikatakan si Jayadi itu. Bisik Fatma sambil mengelus-elus lengan Maria dengan lembut. Maria memaksakan senyum untuk membalas kebaikan Fatma, yang berusaha untuk menghiburnya. Gua nggak mikirin apa yang diomongin Jayadi itu. Tapi setiap dia nyebut nama Jalu, gua jadi makin kangen sama dia. Sahut Maria dengan jujur. Orang cakep emang selalu ngangenin Mar. Sahut Fatma sambil mengulum senyum. Mendengar perkataan sepupunya itu, Maria jadi malu hati. Emangnya lu kagak kangen ama dia? Tanya Maria dengan tatapan penuh arti. Kalau mau jujur, gua juga kangen ama dia. Cuma kangennya gua jelas beda ama kangennya lu. Jawab Fatma sambil memperlihatkan deretan giginya yang indah. Maksud lu? Tatap Maria dengan kening berkerut. Melihat kelakuan Maria, Fatma tertawa lebar. Lu kangen ama orangnya. Lantaran dia ganteng dan baik hati. Kalau gua, kangen ama candaannya dan omongannya yang suka ceplas-ceplos. Jelas Fatma di ujung tawanya. Lagi ngomongin gua ya? Kata Sukri yang tahu-tahu muncul sambil membawa 2 buah gelas yang habis dicuci. Fatma kembali tertawa mendengar pertanyaan Sukri. Lalu katanya di ujung tawa. Buat apa gua ama Maria ngomongin elu? Cuma ngabisin waktu sia-sia. Mendengar jawaban Fatma yang ceplas-ceplos, Sukri hanya bisa garuk-garuk pala sambil tertawa lebar. Orang-orang kampung yang mendengar suara kentongan dari warung Sayuti, segera berlari menghampiri untuk mengetahui apa yang tengah terjadi. Mereka ingin tahu, siapakah yang tengah mengadu nyawa di warung Sayuti. Mereka agak kecewa setelah tahu kalau yang berkelahi Jabrik dengan Jalu. Kecewa lantaran tak bisa menonton pertarungan itu secara langsung. Dasar apes. Sumut Kong Yunus sambil menepuk jidatnya yang rada jenong. Sementara itu, salah seorang penduduk bertanya kepada Mawi, Jalu yang dikejar Jabrik larinya ke arah mana? Ke utara. Kayaknya ke kebun Bang Jamhuri. Sahut Mawi sambil menunjuk ke arah utara. Orang-orang yang kayak laron ngerubungin Mawi di warung Sayuti.
Mendadak diam 1000 bahasa begitu kedatangan beberapa orang Opas, di bawah pimpinan Kapten Jarod. Setelah berbincang-bincang dengan Sayuti dan Maui, akhirnya rombongan Opas itu berangkat ke arah yang ditunjuk Maui. Beberapa penduduk kampung ikut dengan pasukan Opas. Mereka ingin tahu akhir dari kejar-kejaran itu. Apakah Jabrik berhasil mengejar Jalu? Sementara itu di kebun yang cukup luas, ditumbuhi banyak pohon kecapi dan rambutan, Jalu menghentikan larinya. Kayaknya di sini cukup aman, batin Jalu sambil membenarkan letak sarung goloknya di pinggang. Mau lari kemana lagi lu? Tatap Jabrik sambil mengatur napasnya. Gua lari lantaran cari tempat yang cukup aman buat bikin perhitungan ama lu. Sumut Jalu sambil memandang dengan tatapan sinis. Jangan banyak bacot lu. Tukas Jabrik sambil membabatkan goloknya ke arah perut Jalu. Dengan cepat Jalu menangkis babatan golok Jabrik dengan goloknya. Suara dentingan dari golok yang beradu itu seakan melahirkan denting kematian. Kedua tubuh jagoan itu terus bergerak dengan lincahnya. Saling babat terus berlangsung dengan kecepatan penuh. Berusaha untuk menjatuhkan lawannya lewat serangan mematikan. Di sebuah kesempatan, Jalu membiarkan bahu kirinya kena sabetan golok Jabrik. Karena di saat yang bersamaan, golok di tangannya membabat perut Jabrik dengan kecepatan penuh. Jabrik tersenyum puas karena golok di tangannya melukai bahu milik musuhnya. Tapi sedetik kemudian, senyum mengembang di bibir Jabrik langsung kuncup. Saat menyadari perutnya kena sabet dan mengeluarkan darah yang cukup banyak. Sambil menahan sakit, Jabrik mendengus gusar. Sementara sorot matanya memandang dengan penuh kebencian. Jalu cuma mendengus membalas tatapan Jabrik yang penuh kegusaran. Ayo marahlah sepuasnya, sebelum nyawa lu yang tinggal sejuring pergi buat selamanya. Cibir Jalu sambil mendengus. Mendengar omongan Jalu, Jabrik yang wajahnya nampak merah karena marah, mendadak tertawa terbahak-bahak. Puas tertawa, Jabrik meludah keras. Gambaran dari kemarahan dan kekesalan yang bergemuruh di hati. Jangan sombong dulu bocah tengik, ujar Jabrik dengan sinis. Lalu, terlihat bibirnya komat kamit melapatkan mantra. Tak lama kemudian dia meludah di telapak tangan kirinya, sementara tangan kanannya tetap memegang goloknya. Nampak Jabrik mengusap luka sobek di perutnya akibat kena babatan Jalu. Ajaib, beberapa saat kemudian, terlihat jelas bahwa luka di perutnya hilang. Sobek bekas sabetan Jalu itu entah raib kemana. Melihat sobekan di perutnya akibat golok Jalu hilang, hanya tinggal bekas noda darah di perutnya. Jabrik tertawa riang dengan keras. Apalagi ekor matanya sempat melihat Jalu yang nampak kebingungan. Jalu tak mampu menyembunyikan rasa kaget bercampur heran di hatinya. Rupanya dia memiliki ilmu setan itu. Bisik hati kecil Jalu. Jalu lantas memejamkan mata, membaca amalan yang diajarkan guru, yang sudah dianggapnya sebagai orang tua sendiri. Selesai membaca amalan, Jalu segera membuka kelopak mata dengan cepat. Si elang, golok kesayangannya, ditancapkan ke tanah 3 kali. Setelah semuanya beres, Jalu segera pasang kuda-kuda, siap untuk menyerang atau menangkis serangan dari Jabrik. Centeng sialan yang kerja di rumah Babaong. Centeng yang kejam luar biasa, karena membunuh enyaknya Maria dengan entengnya. Angin sore yang berhembus rada kencang, tak dirasakan oleh Jalu maupun Jabrik. Di hati mereka cuma ada satu keinginan, secepatnya menghabisi lawan, yang selama ini mereka anggap sebagai benalu dalam kehidupan mereka. Suara golok yang beradu, sesekali diselingi teriakan yang mematikan, membuat mereka tak menyadari hari semakin sore. Mereka terus saja bertarung dengan sengit dan mengeluarkan jurus-jurus andalan yang mereka punya. Sampai akhirnya, Jabrik menyadari bahwa serangan Jalu lebih banyak tertuju pada tumit kakinya. Setan ini sengaja menyerang tumit. Apa dia sudah tahu dari kelemahan ilmu ini? Batin Jabrik sambil menebaskan goloknya ke arah dada Jalu.
Saling jual beli serangan sikutan dan bacokan terus berlanjut. Masing-masing pihak ingin segera membuat lawannya kehilangan nyawa. Di tengah perkelahian sengit tersebut, tiba-tiba terdengar suara orang-orang yang datang. Suara yang terdengar hanya dentingan golok yang beradu, bertambah dengan suara orang-orang yang datang di arena penyambung nyawa di kebun yang cukup luas itu. Jalu melambatkan gerakannya ketika menyadari banyak orang yang datang ke tempat perkelahian sengit antara dirinya melawan Jabrik. Dengan ekor matanya, dia menangkap orang-orang kampung dan beberapa orang opas sudah mendekati arena pertarungannya melawan Jabrik. Jalu hanya bisa tersenyum kecut menyadari semua itu. Kebalikan dengan Jalu, Jabrik merasa senang melihat kedatangan penduduk kampung dan beberapa orang opas. Mereka akan menjadi saksi mata kalau Jalu mati di tangan gua. Bisik hati kecil Jabrik sambil menyeringai senang. Sementara golok di tangannya terus menyerang dengan ganas. Berusaha untuk segera melukai tubuh Jalu, yang telah melukai hatinya dengan merebut hati Maria. Juga telah membuat mati dua anak buah andalannya, Kople dan Somat. Jalu menangkis sabetan golok Jabrik dengan goloknya. Suara besi yang beradu dengan keras kembali terdengar, membuat bulu kuduk merinding. Aroma kematian terasa menyengat dari dentingan suara golok yang beradu dengan keras. Tapi itu rupanya akhir dari pertarungan antara Jabrik dan Jalu. Karena setelah benturan golok tersebut, Jalu segera menjauh dengan menggunakan ilmu meringankan tubuh yang dimilikinya. Jabrik yang sempat terkesima oleh tindakan Jalu, hanya memandang kepergian Jalu dengan tatapan penuh kebencian. Melihat Jabrik yang termangu melihat kepergian Jalu, beberapa orang memberanikan diri untuk mengekor langkah para opas yang menghampiri jagoan piaraan Babah Ong itu. "Lu ngapain pada datang ke sini?" tanya Jabrik dengan mata melotot kepada Kapten Jarot. Jelas, Jabrik tak menyembunyikan kekesalan kepada Kapten Jarot beserta anak buahnya yang telah mengganggu perkelahiannya dengan Jalu. Buat menangkap si Jalu tentu saja," sahut Kapten Jarot sambil berusaha memamerkan senyumnya. "Kalau lu emang mau nangkap si Jalu, tadi waktu dia melarikan diri kenapa lu kagak kejar?" sungut Jabrik dengan mata melotot, tanpa sedikit pun keramahan terhadap Kapten Jarot. Mendengar perkataan Jabrik, Kapten Jarot hanya bisa menggaruk-garuk kepala. Lalu katanya kepada pasukannya, "Si Jalu berlari ke arah sana. Mari kita cari." Jabrik hanya mendengus melihat Kapten Jarot dan beberapa anak buahnya melangkah cepat ke arah di mana Jalu melarikan diri. Ketika tubuh Kapten Jarot dan beberapa anak buahnya sudah menjauh, Jabrik menatap kepada beberapa orang penduduk kampung yang ada di hadapannya. Katanya dengan nada penuh kesombongan, "Si Jalu udah mabur, cuman bahunya yang kena sabet golok. Kalau lu kagak pada datang, mungkin perutnya juga udah robek kena golok gua." Setelah berkata seperti itu, Jabrik meninggalkan tempat itu dengan cepat. Meninggalkan penduduk kampung yang melongo melihat kehebatan Jabrik dengan ilmu meringankan tubuhnya. Dan akhirnya beberapa penduduk kampung itu saling tatap, bingung untuk berkata-kata.